lebih besar untuk saya harus tempat bencana itu sendiri dan artinya meninggalkan aktivitas saya sehari-hari. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berkahnya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi Tagana. Luar biasa mereka ini, benar-benar dari hati. Orang-orang ini membantu bukan karena dia mengejar sesuatu, mau uang, mau jabatan, kan tidak. Akibat faktor geografis dan dampak krisis iklim menyebabkan negara ini rawan bencana. Saat bencana terjadi, ada peran-peran yang kerap terabaikan, yakni para relawan yang pemberani dan sepenuh hati membantu para korban. Salah satunya Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Bagaimana perjuangan mereka? Apakah perhatian negara sebanding dengan peran dan risiko yang anggota Tagana hadapi saat bencana terjadi? Simak kisah mereka dalam liputan ini. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mengeluarkan lahar panas setelah tertidur selama 22 tahun. Erupsi yang terjadi pada 16 April lalu menyebabkan 12.000 warga terdampak. Mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk melanjutkan hidup sementara di pengungsian. Di tengah situasi ini, relawan Taruna Siaga Bencana atau Tagana jadi andalan. Sudah hampir 1 bulan, Reisha Adolfin Tidayoh atau yang akrab disapa Echa berada di posko pengungsi Pulau Tagulandang yang berjarak 8 kilometeran dari Gunung Ruang. Ia rela meninggalkan rumahnya di kota Manado demi membantu para pengungsi letusan Gunung Ruang. Meski bahaya membayangi, perempuan 53 tahun ini tak gentar. Semua Echa lakoni atas nama kemanusiaan. Isu di luar sana sangat luar biasa juga, karena ada isu tsunami, isu gunung akan tenggelam, dan lain-lain, sehingga keluarga termasuk suami saya yang biasanya sangat percaya kalau saya ada di lokasi ini, bahkan dia mengirimkan doa, bahkan meminta kalau bisa, kalau sudah aman pulanglah dulu. Echa adalah salah satu dari 15 anggota Tagana yang bertugas di posko utama Pulau Tagulandang. Mereka datang dari beragam latar belakang profesi. Echa misalnya, sehari-hari berdagang kelontong. Ada juga ibu rumah tangga, perawat, guru, karyawan swasta, hingga koki. Di lokasi pengungsian itu sendiri, tugas seorang Tagana adalah mendampingi masyarakat yang terdampak, mendirikan dapur umum untuk penjangkauan kepada seluruh masyarakat Tagulandang yang terdampak dari bencana. Tagana merupakan relawan sosial berbasis masyarakat yang terlatih dan bernaung di bawah Kementerian Sosial. Sejak dibentuk pada 2004, Tagana membantu pemerintah pusat dan daerah menanggulangi bencana, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Suka duka sudah Echa lalui selama 18 tahun bergabung di Tagana. Ia tergerak untuk ambil bagian saat menjadi anggota Karang Taruna Kota Manado tahun 2006 silam. Statusnya kini sudah Tagana Utama. Ini adalah jenjang tertinggi dalam keanggotaan Tagana. Di seluruh Indonesia hanya ada 37 Tagana Utama. Mereka telah melewati pelatihan dan pemantapan, memiliki keterampilan khusus dan sederet pengalaman penanggulangan bencana baik di tingkat daerah maupun nasional.
Satu tekad saya untuk terus menjadi seorang anggota Tagana. Warga yang terdampak itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Sekecil apapun yang kita buat itu mampu membuat mereka tersenyum, walaupun memang dalam hati masih sedih atau masih banyak yang dipikirkan karena semua kehilangan semua apa yang mereka miliki. Perasaan itu terus mendorong Echa dalam melihat setiap bencana, termasuk letusan Gunung Ruang saat ini. Di belakang saya ada warga masyarakat yang nantinya akan kita ungsikan. Tanpa ragu, ia masuk ke zona merah, kawasan yang memiliki ancaman bahaya tinggi untuk meyakinkan warga agar mau mengungsi. Nyalinya besar meski harus bertaruh nyawa. Saat bertugas sebagai relawan bencana, Echa harus siap dengan segala kondisi. Ia rela harus meninggalkan keluarga serta mata pencariannya walau tak bisa diprediksi berapa lama. Memang sangat dilematis ya, tapi kalau ada bencana, hati dan jiwa itu lebih besar untuk saya harus ke tempat bencana itu sendiri dan artinya meninggalkan aktivitas saya sehari-hari. Sebagai anggota Tagana, Echa menerima tali asih atau insentif bulanan dari Kementerian Sosial sebesar Rp250.000 serta dari Dinas Sosial Sulawesi Utara sebesar Rp500.000. Total, ia menerima Rp750.000 per bulan yang pemberiannya dirapel tiap 6 bulan sekali. Di luar itu, Echa berharap pemerintah memberikan asuransi kepada para relawan bencana. Kalau memang ada kebijakan untuk dinaikkan, ya kami sangat bersyukur. Kalaupun itu tidak ada, mungkin yang sangat penting buat kami adalah memberikan jaminan asuransi, dalam hal ini asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau asuransi resiko. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengaku terkendala anggaran untuk menambah insentif dan fasilitas lain bagi anggota Tagana. Per 2021, ada sekitar 790 anggota Tagana di Sulawesi Utara. APBD kita paling sekitar 100-200 juta khusus untuk bencana. Tentunya kesejahteraan mereka pasti akan kami perhatikan. Nah, mungkin kami lupakan gitu karena mereka itu ujung tombak kami sebenarnya ya. Dinas Sosial Sulawesi Utara mengklaim anggota Tagana telah mendapat asuransi dari pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Biasanya sih asuransi tenaga kerja. Di luar masa tanggap darurat bencana, Tagana jadi andalan dalam mitigasi bencana. Mereka melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi di tengah masyarakat. Apa saja yang dilakukan? Mengingatkan warga, awas hati-hati, Bu, jangan tidurnya terlalu nyenyak gitu. Takutnya nanti ada rob datang kan kita nggak tahu. Di balik megahnya gedung pencakar langit, Jakarta menyimpan kenyataan pahit. Setiap hari, wilayah pesisirnya dihantui bencana. Banjirop makin sering melanda rumah-rumah warga. Ancaman Jakarta kian tenggelam nyata terasa. Penjaringan Jakarta Utara salah satu wilayah langganan banjirop di pesisir Jakarta. Belakangan, banjirop hampir terjadi setiap hari dengan ketinggian beragam. Tak banyak yang bisa dilakukan selain mengurangi risiko terhadap warga alias mitigasi. Di sini, Taruna Siaga Bencana Tagana jadi andalan warga. Meti secara berkala mengunjungi rumah-rumah warga. Ia memantau dampak banjirop. Kegiatan ini rutin dilakukannya sejak 8 tahun lalu. Nah, nanti garis nih. Ini ya. Banjirnya segini. Iya. Oh, dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Ya sore aja datangnya habis maghrib. Kadang sampai pagi airnya. Iya, sekarang sering. juga sering ya.
Meti adalah anggota Tagana di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Sudah hampir 20 tahun ia menjadi relawan. Tak hanya memantau wilayah bencana, sebagai anggota Tagana, Meti punya tugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada warga agar warga siap siaga menghadapi bencana. Terkait siap siaga sebelum bencana banjirop, itu biasanya Ibu menyampaikan apa aja tuh keluarga? Jadi kita sama tim kita mengingatkan sama warga yang kena banjirop, tolong ya Bu, sekarang kan di sini kan sering rob, jadi tolong Ibu kalau macam kayak surat-surat, baju yang penting-penting tolong Ibu amankan dulu gitu. Kalau memang robnya besar ya, tinggi ya, jadi kita tuh relawan itu ya ke rumah-rumah membantu gitu loh. Perubahan iklim membuat banjirop kian sulit diprediksi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini terkadang menuntut Meti dan para anggota Tagana Jakarta Utara siap siaga 24 jam. Meti rela tak pulang demi memastikan warga aman dari bencana. Jika warga terpaksa mengungsi akibat banjirop besar melanda, ia dan para relawan Tagana akan sibuk melakukan pendataan dan menggelar dapur umum. Apa saja yang dilakukan? Kita kalau malam ya, kita keliling mengingatkan warga, awas hati-hati Bu, jangan tidurnya terlalu nyenyak gitu. Takutnya nanti ada rob datang kan kita nggak tahu. Di balik pengorbanannya terhadap korban bencana, Meti sebenarnya punya kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia mengandalkan pendapatan dari berdagang makanan dan minuman ringan di kantin Kelurahan Penjaringan. Meti seringkali rela menutup warung dan kehilangan penghasilan saat datang panggilan tugas kemanusiaan. Ya kalau dihitung untung-untungnya kita udah makan apa 670 kita dapat satu hari 60-70 ribu. Kalau pas ada bencana saya buka warung, saya tutup, meluncur saya ke lokasi kejadian. Iya. Nggak dapat penghasilan dong hari ini? Penghasilan ya kalau itu ya enggak. Padahal Meti punya tanggungan besar. Ia harus menghidupi keluarga setelah suaminya tiada. Dua anaknya adalah buruh serabutan yang punya penghasilan tak menentu. Karena saya istilahnya saya ikut relawan kemanusiaan. Nah saya ketenangan batin saya, kepuasan batin saya untuk ikut jadi relawan. Menjadi anggota Tagana, Meti mengaku tak memikirkan materi. Seringkali ia malah merogoh kocek pribadi untuk menunjang aktivitasnya sebagai relawan bencana. Sebagai anggota Tagana, Meti hanya menerima tali asih sebesar Rp250.000 per bulan dari pemerintah. Pencairannya dirapel tiap 6 bulan pada Juni dan Desember. Meti sempat dengar kabar pemerintah berencana menaikkan nominal tali asih Tagana. Ia berharap hal itu bukan sekedar wacana. Jadi Ibu Kementerian Sosial sudah menjanjikan tali asih akan dinaikkan, tapi belum tahu kapan, karena baru wacana aja ya. Harapan saya jadi Tagana itu, saya maunya tuh tali asih ditambah, ya umpamanya dari 2,5 jadi 3,5 gitu. Bagi Meti, menjadi Tagana adalah panggilan hati, sekaligus eksistensi diri yang membuat hidupnya lebih berarti. Saya istilahnya ingin kemanusiaan ya, kemanusiaan. Jadi saya mau sekali membantu orang yang sedang kena bencana. Memang kadang suka ngeluh juga, aduh capek ya. Habis kadang tuh saya pikir lagi, saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berkahnya aja gitu. Saya ikhlas karena dengan keikhlasan saya, jadi capek tuh hilang. Kalau ada bencana itu, karena kan warga tuh ada yang ngeyel ya. Sosialisasi dan edukasi dalam rangka mitigasi bukan tugas yang mudah bagi para relawan. Keterbatasan alat dan fasilitas sering membuat kerja mereka tak optimal. Masih jauh.
Sebenarnya udah bagus sekali itu mengadakan sosialisasi dari Tagana tadi, cuman alangkah bagusnya lagi kalau alatnya itu seperti apa cara menanggapi siaganya itu. Kita itu langsung turun tangan agar tergugah gitu. Keterbatasan anggaran jadi alasan para relawan bencana tak dilengkapi peralatan memadai. Anggaran yang ada difokuskan untuk memenuhi kebutuhan korban saat tanggap darurat bencana. Masalah anggaran kita belum sampai situ ya, karena kita sifatnya hanya menggunakan peralatan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Anggota Tagana jadi garda depan mitigasi dan penanggulangan bencana. Sudahkah negara beri perhatian dan apresiasi sepadan akan peran dan risiko yang mereka hadapi? Tapi sekarang yang terjadi di Tagana adalah bencana finansial. Selama 5 tahun terakhir, lebih dari 14.500 bencana alam melanda Indonesia. Jutaan warga jadi korban. Mereka kehilangan keluarga, kerabat, tempat tinggal, hingga pekerjaan. Di tengah kondisi kegawat daruratan, ada peran penting relawan yang merelakan diri memenuhi panggilan kemanusiaan menolong para korban. Inisiatif pemerintah untuk menghimpun relawan dalam sebuah wadah muncul pada 2002, menyusul lahirnya sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat. 2 tahun kemudian, pada 24 Maret 2004, Taruna Siaga Bencana atau Tagana diresmikan sebagai relawan kemanusiaan dan tenaga kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat. Salah satu pendiri Tagana, Andi Hanindito, mengungkap, awalnya Tagana dibentuk sebagai relawan tanggap darurat bencana. Andi saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Bencana Alam, Departemen Sosial Republik Indonesia. Tagana ini istimewa. Tagana itu pada umumnya adalah para relawan berbasis masyarakat dan mereka berada di daerahnya sendiri. Sehingga ketika bencana itu terjadi, mereka akan cepat untuk melakukan kegiatannya sedemikian rupa. Seiring waktu, peran Tagana berkembang. Tak hanya untuk tanggap darurat, tapi juga terlatih untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Tagana waktu itu hanya menunggu bencana terjadi, sehingga waktu yang kosong, kemudian ada manpower yang bisa dimanfaatkan, kemudian ada kebutuhan negara yang sangat penting untuk melakukan pendidikan terhadap masyarakat. Tahun 2016 itu bergeser menjadi kesiapsiagaan. Kementerian Sosial mencatat jumlah personil Tagana mencapai sekitar 39.000 di seluruh Indonesia. 26.188 orang diantaranya telah mengantongi surat keanggotaan yang berhak menerima tali asi senilai 250.000 per bulan. Skill-skill yang kemudian dibutuhkan untuk seseorang menjadi Tagana ya ada 5 ya, mulai dari keahlian di bidang rescue, kemudian di bidang dapur umum, kemudian di bidang komunikasi dan kawan-kawan. Artinya memang ini syarat minimal yang memang kita latihkan kepada mereka, sehingga saat nanti mereka turun niatnya nolong, bukan nanti malah mereka yang ditolong gitu loh. Keberadaan Tagana kini dianggap penting oleh masyarakat. Pada jajak pendapat Kompas pada akhir April lalu, mayoritas responden menyebut keberadaan sukarelawan Tagana perlu ada hingga tingkat desa atau kelurahan. Meski demikian, puluhan ribu relawan Tagana tak akan mampu menjawab seluruh kebutuhan untuk mengatasi bencana. Setiap warga harus punya kesadaran dalam hal kesiapsiagaan bencana. Secara komunal, kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk kampung siaga bencana.
Teman-teman Tagana kita minta untuk membantu pembuatan kampung siaga bencana, kemudian mengeksekusi lumbung-lumbung sosial, sehingga kemudian saat kejadian kita sudah tidak lagi bingung dengan kebutuhan dasar yang harus kita berikan kepada para korban. Di KSB itu isinya ada sahabat-sahabat Tagana tadi, yang 60 orang relawan yang kita bentuk tadi. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi garda terdepan penanganan awal. Sayangnya, perhatian negara terhadap kesejahteraan dan keselamatan anggota Tagana belum sebanding dengan peran dan risiko yang mereka emban. Sejauh ini, relawan Tagana hanya menerima insentif yang disebut tali asih sebesar 250.000 per bulan dari Kemensos. Tak ada fasilitas atau tunjangan lainnya, seperti asuransi. Padahal Tagana harus bertaruh nyawa kala diterjunkan ke daerah bencana. Seperti yang dialami 5 anggota Tagana yang gugur saat penanggulangan bencana Gunung Merapi 2010 silam. Pertama saya sedih karena tali asih untuk Tagana ini sekarang nggak pernah naik. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya segitulah anggaran yang ada untuk Tagana. Asuransi untuk Tagana seharusnya bisa diberikan melalui program BPJS Kesehatan. Pertama, asuransi misalnya BPJS, karena daerah kita makin lama makin rawan bencana tuh kayak makin hari makin luar biasa besar. Nah, itu pentinglah bagi mereka karena mereka kan juga harus menjaga kesehatan jika ada apa-apa. Kemensos mengakui keterbatasan anggaran jadi kendala dalam memenuhi kesejahteraan dan perlindungan jiwa untuk anggota Tagana. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan nominal tali asih serta memberikan asuransi. Kita sih sebetulnya kemarin mengusulkan harapannya bisa jadi 500.000 minimal, ya memang masih jauh dari ini, tapi kan memang kita juga harus melihat, betul harus memikirkan juga itu tadi neraca anggaran yang dimiliki ya. Kemarin tapi itu bersamaan dengan usulan rencana kenaikan tali asih itu kami juga usulkan untuk mereka BPJS. Luar biasa mereka ini, benar-benar dari hati. Orang-orang ini membantu bukan karena dia mengejar sesuatu, mau uang, mau jabatan, kan tidak. Surat imbauan kita tempel di. Ironis, meski jadi tumpuan dalam penanggulangan bencana, sejumlah anggota Tagana bergumul dengan persoalan finansial. Di luar misi kemanusiaan penanggulangan bencana, banyak di antara mereka tak memiliki pekerjaan tetap. Tapi sekarang yang terjadi di Tagana adalah bencana finansial. Bencana finansial ini antara lain adalah yang terkait dengan kegiatan penghidupan dari Tagana itu sendiri. Negara ini adalah negara yang rawan aneka bencana. Kita perlu memberikan atensi kepada mereka yang memiliki kemampuan terhadap kegiatan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Mungkin lebih baik melakukan peningkatan, mereka diberi kepintaran gitu loh Mbak, skill gitu ya. Kenapa mereka tidak diberdayakan misalnya melalui ada program KUB, kelompok usaha bersama. Tagana jadi salah satu garda terdepan untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Negara harus hadir untuk mendukung jasa dan merawat semangatnya. Di sisi lain, warga pun perlu mendukung kerja Tagana, yakni dengan memiliki kemampuan dan kesadaran untuk siap siaga dan tanggap bencana.